Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Kita share dulu live-nya. Apakah saya sudah live? Harusnya udah sih. Nah, ini udah kok. Ini gue gak kedetek live kah? Pagi-pagi. Kok di sini gue kagak ada? Oke. Kita ke chat dulu nih ya. Kok nggak muncul di sini sih? Kenapa live gue kagak muncul di home YouTube gue anjir? Oke. Bejir kagak muncul, kocak. Oh ini aja ya, kan gue bisa share di sini anjir. Belum bisa komen, disuruh nunggu 5 menit ya bang. Ya udah ditunggu dulu aja deh. Oke. Baru sub bukan bang? Kalau baru sub emang disuruh nunggu 5 menit biasanya. Ya wes kita tunggu aja. Nah ini dia ya. Baru bisa komen. Bentar. Sorry. Bentar ya bang ya, gue harus tandain dulu soalnya. Biar gak ketukar gue. Mana pelanggan gue, mana ininya. Oke bang, abang teh dari kota mana bang? Saya lupa. Ini suara saya jelas kan ya? Jelas lah ya. Harus jelas lah. Nanti PC mau diambil atau mau dikirim? Kalau masih dari Depok Bekasi sih enakan diambil. Maksudnya biar lebih hemat ongkir juga gitu bang. Bogor kota, gue Bogor Utara. Dari tol Sentul yang apa sih, Ion Sentul gitu, dekat banget. Ada patokan. Nanti dikasih setelah setelah kita udah transaksi semua baru dikasih alamat. Setelah PC-nya udah clear lah. Pokoknya dekat Ion Sentul. Dekat banget dari situ. Bogor Utara. Pasti dikasih patokan bang. Besok PC-nya diambil kagak gue kasih patokan, nanti orangnya bingung lah nyari alamat. Pasti saya kasih nanti. Mau diambil aja. Dekat Esik Tol, dekat banget. Sami-sami adek. Bagus aja Gozi ambil DD5 aja. Oke Bang Ridwan, ini rencana berarti diambil ya. Rencana rakit mau berapa juta? Nih, maksnya PC only ya.
belum jasa kayak gitu, udah nonton kan jasa kayak gini, kayaknya risetnya udah cukup lama juga tuh ngeliatin video-video gue. Oke. Niat PC only-nya berapa juta? Karena nanti kita akan cek and recheck semuanya satu persatu. Gue belanja semua di sini ya, di Nano ya, biar garansinya gampang, karena sejauh ini paling enak di sini maksimal 18. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kita balik lagi ke rules yang mau beli komponen siapa. Sama gue transparan ya bang ya, harga nggak gue naikin. Pokoknya kalau gue yang beli, cashback diskon buat gue, unboxing garansi gue bantuin. Tapi kalau abang beli sendiri, cashback diskon buat abang, unboxing garansi abang bantuin. Ya, oke, saya yang beli ya. Jadi di sini kita transparan. Gue harus ngasih tahu kayak gini bang. Kenapa di live kayak gini, biar transparan. Gue sama pelanggan, sama pelanggan, semuanya transparan. Mau ngomong pelanggan dan transparan jadi pelanggaran. Oke, 18 ya. Kita coba DDR5 sama VGA dulu ya bang ya. Gue penasaran di 8400F sama RTX 3050. Setidaknya udah VGA, jadi lu masih bisa streaming edit. Oke, kita mulai satu persatu. Lu ada request casing nggak? Harus yang begini, harus yang akuarium, harus yang begini. Soalnya kalau misalkan ada request kayak begitu, terkadang harganya akan lebih naik. Tapi ada sih yang lebih terjangkau gitu. Dipakainya buat streaming edit kagak. Buat ini ya, apa sih? Buat kerjaan ya lebih tepatnya ya. Cuma harusnya 18 bisa sih. Nanti kalau misalkan nggak bisa, kita turun ke 87G. Full main game. Iya, enakan pakai VGA bang kalau full main game mah. Oke. Sebenarnya biasa saya pakai casing begini bang, kalau untuk kayak budget 15 sampai 18. Ini tuh kemarin udah include 4 fan. Tapi kadang hoki-hokian, dapat fan-nya kadang yang ada lampunya, kadang yang nggak ada, kadang nggak dapat fan sama sekali gitu. Itu si PC cooler. Terus ada lagi begini. Kalau yang PC cooler ini kedepannya misalkan mau pakai water cooling bisa. Kalau yang ini Ryzen 7G gitu yang nggak pakai VGA, biar gue bisa VGA bahasa depan gitu, gimana? Ya boleh aja. Cuman jadi kalau nggak pakai VGA sekarang, jadi lebih rada sabar aja bang, gitu. Karena memang kalau mau main game enakan pakai VGA gitu. Jujur misalkan Ryzen 7G sama Ryzen yang tadi 8400F sama RTX, harusnya sih lebih enak sama RTX gitu untuk main game. Pasti beda soalnya tanpa VGA dengan sama VGA. Ntar kita cek satu persatu lah untuk speknya. Kalau emang kekejar pakai VGA, boleh. Kalau nggak pakai, atau mau pokoknya bang, gue mau Ryzen 7G aja deh, ya gue juga ngikut. Abangnya mau yang mana? Setidaknya kalau sekarang pakai VGA, ke depan misalkan upgrade bisa gitu, dan yang lamanya yang 3050 bisa dijual gitu. Kalau sekarang tanpa VGA beli aja, setidaknya akan lebih murah lah opsinya. Ngejualnya oke-okean sebenarnya di Facebook atau di mana gitu. Oke, cek dulu. Oke, sekarang kita ke casing. Kayaknya kalau udah di atas 400 agak too much juga sih bang. Iya, PR-nya jual itu doang. Tapi kita cek dulu deh sebentar. Ini ada juga nih akuarium kayak gini, tapi black. Nah ini dapatnya biasanya fan-nya rainbow kayak gini. Ini udah dapat fan belum ya? Kadang suka nggak dapat fan bang. Ini begini juga bagus, tapi ini motherboard kecil. Iya, ini nggak bisa motherboard panjang ini bang. Kalau gue sih biasa saran pakai PC cooler ini nih buat kedepannya. Airflow malah buat sirkulasi juga enak. Mau nggak? Atau mau yang akuarium? Yang nyala lampunya putih aja. Ya wes. Mendingan begini aja, satu lampu putih. Nanti gue coba tanyain deh minta lampu putih. Kalau misalkan ternyata nggak dapet, baru kita ambil putih. Atau mau casingnya rada akuarium kayak gini.
Tapi buat sirkulasi enakan yang ini sebenarnya. Iya mikro. Pasti mikro bang kalau 18. ATX pasti akan jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal bang. Ini pasti dapatnya rainbow. Nah kalau ini belum dapat fan nih. Cuman kalau ini mungkin beli fan akan lebih banyak. Depan 2, atas 2, belakang 1. Bawah bisa opsional nanti aja. Lebih enak ini. Nah, yang ini hoki-hokian dapat fan-nya. Yang ini akuarium, nanti tinggal beli fan-nya 5 tuh, di atas 2, belakang 1, sama bawah 2. Tapi ini bisa buat water cooling atasnya, ke depannya. Tombolnya di sini, masih ada putih sisa 1 nih. Gue cukup sering pakai ini, sirkulasi sih masih aman-aman aja. Tapi kalau mau lebih aman sirkulasi, ini yang bolong-bolong atau yang ini. Ini GC9M dapat fan nggak ya? Coba ini include gak ya? Kalau ini include udah tinggal beli lagi nih. Pre-installed bottom. Oh, ini udah dapat fan nih kalau mau. Nah, udah dapat 2 di bawah. Jadi nanti sekarang tinggal beli 2 fan aja buat di atas, sama ke depannya bisa upgrade water cooling juga. Cuma ini kayaknya lampunya ARGB deh tuh. Ini bisa diganti warnanya. Iya tuh bisa diganti lampunya tuh. Lampu-lampunya bisa diganti. Kayaknya ini lebih make sense deh. Boleh Gamdias aja. Iya ini kayaknya lebih make sense bang si Gamdias. Ini tadi mana sih tadi? Nah ini ya. Oke kita masukin keranjang ya. Oke satu-satu bang kalau gue di gua kayak gitu. Tunggu di sini gue ada di keranjang, ada yang ini kosongan ya. Oke. Oke sekarang ke motherboard. Kita kan ngambil Ryzen ya bang. Nah, gue niatin upgrade-nya B850M. Kenapa? Karena B850M ini bisa dipakai di Ryzen 7000, 8000, 9000 nih yang sekarang lagi ada. Sampai ke nanti Ryzen 10000 yang akan rilis gitu. Sorry ya bang, ini kok ada suara orang iniin bangunan sih di sini. Sebenarnya di bawah ini ada B650M. Tapi B650M itu PCIe 4. Nah, B850M ini ready PCIe 5 dan opsi upgrade-nya lebih enak gitu. Harganya juga mirip. Nah, terus Bang, ini di rumah Mobo ada include WiFi? Ada nih yang ini. Makanya tadi baru mau nanya mau pakai WiFi atau pakai kabelan. Kalau pakai kabelan doang nggak pakai WiFi ya udah ini. Kalau mau yang Bluetooth kayak gitu udah ini MSI aja paling bener ini. Tapi dia slot RAM-nya ada 2. Cuman ini nggak masalah bang. Mau slot RAM-nya ada 2 atau 4, paling bener RAM pasang 2 keping soalnya. Ini udah ada Type-C-nya juga. Antek bagus aja. Yang WiFi Bluetooth boleh. Ini ada nih terjangkau di 3,1. Asus yang ini gue belum pernah coba bang sama yang ini. Paling kalau mau yang 4 slot nambah 200 dapat MSI yang ini. Ya. Ya walaupun slotnya ada 4 gitu ya. Paling bener pasang 2 keping, 4 keping itu suka nggak stabil. Nah ngebug ini kenapa putih? Nih. Mau yang mana bang? Buat gaming sih lebih enak ini sebenarnya. Ini juga mirip-mirip tuh. Oh. Sama malah. Beda dikit doang, beda ininya ada di bawah. Yang 2 keping aja, oke. Mana tadi 2 keping teh? Ini ya. Oke. Kita masukin ini dulu ya bang ya, 8400F ya. Sebenarnya gue biasa masukin 7500F bang, biar lebih powerful. Cuma, harganya lumayan juga beda nih. Ini 2,2. Ya. Mereka aja ngambilnya. Oke, ini kok GP jauh banget ya? Masa dapat cooler bawaan 400.000? Ini garansi 3 tahun ya bang ya. Keterlaluan anjir, masa perkara cooler bawaan nambah 400.000 anjir.
Ya udah, ini dapat batang prosesor doang, Bang. Garansi tetap 3 tahun. Nah, yang ini juga sama, batang prosesor doang. Kalau powerful memang 7500F gitu. Tapi ini juga udah cukup. Jadi 8400F itu atau 8000 itu jalannya PCI 4. Kalau 7500F itu PCI 5. Tapi nggak apa-apa, ini juga masih fine-fine aja. Setidaknya udah punya DDR5. Iya, Mirza mirip-mirip. Ini hari Senin ada suara-suara proyek-proyek bangunan, anjir. Iya, gue juga bisa bedain, Bang, mirip-mirip. Oke. RAM ya. Untuk RAM kayaknya agak berat deh, Bang, untuk ngambil 32 GB. Jadi paling ngambilnya 16 GB. Tapi di sini yang 2 keping harganya 5 juta, Bang. Oke, kita cek dulu ya. Mudah-mudahan harganya masuk ke 84F sama 3050. Kalau nggak masuk, kita ke 757G, Bang ya. Oke. Nah, ini RAM itu kan paling bener 2 keping. Nggak apa-apa, sekarang pakai 1 keping dulu. Nanti beberapa bulan kemudian, jeda 4-5 bulan, beli RAM lagi 1 lagi. Anggaplah kalau misalkan ini RAM garansi sama ya, lifetime semuanya seumur hidup. Kalau misalkan nggak mau, ini telanjang RAM-nya, Bang, paling dari Corsair, dia hampir 5 juta gitu. Tapi kalau misalkan mau ngecek kayak 32 GB-nya sekarang udah 7,8 tuh, 7,9 tuh. Cuma ini belum ada lampu, yang ada lampu dari udah 8 lebih. Biasanya gue pakai Kingston, ini habis mulu. Cuman kalau beli 2x8 nanti upgrade 2x16 itu harus jual 2x8. Repotnya karena paling bener kan 2 keping. Tapi kalau misal 1x16 nanti bisa beli 1x16 lagi gitu. Oh, nih beli 50-60. Buyur boy DMIG aja kalau mau rakit. Oke. Sebenarnya sekarang rata-rata orang kalau untuk ke masa depan itu makanya rata-rata 32 GB karena 16 GB tuh udah jadi patokan minimum, Bang. Kalau 8 GB tuh udah kurang lah. Banyak yang udah ngerasa ngeluh. Jadi 16 GB tuh cukup gitu, Bang. Cukup. Jadi memang ke depannya kalau mau enak ya setidaknya punya 2 kali 16 GB. Coba karena sekarang harga lagi gila, nggak apa-apa 1 kali 16 dulu. Setidaknya udah punya 16 GB, ini juga masih cukup enak. Jadi nanti di PC abang ya, opsi upgrade-nya tuh berarti sampai 3 kali. Pertama tuh RAM dulu. Oke, pertama RAM dulu. Abis RAM, kalau misalkan RAM-nya 1 kali 16 ya, beli RAM dulu. Abis beli RAM baru beli prosesor ke yang nanti rilis 10.000 atau bisa beli VGA dulu sih. Nah, bedanya jauh. Ini 7,9 nih, paling murahnya. Cuma memang kalau beli satuan akan jadi lebih mahal. Tapi kalau misalkan begini, anggaplah ngambil 2 kali 16. Kayaknya untuk dapat 8400F atau Ryzen 7 5700G rada susah. Kemungkinan bisa turun ke Ryzen 5 8600G, Bang. Jadi ke depannya nanti upgrade-nya VGA dulu baru prosesor. Prosesor mah nanti aja nunggu Ryzen yang akan rilis 10.000. Aufa, bawa ke toko tempat beli komponen terus dicek kalau ada yang trouble garansi. Gue tukang rakit, guys. Trouble gue nggak ngerti. Gue masih belajar juga. Kalau gue ada trouble nggak ngerti, gue pasti kontak toko. Bang, ini trouble gimana ya, bantuin. Kayak gitu. Nah, gitu lebih enak. Mau yang ini aja 2 kali 16. Tapi kita coba cek dulu deh nanti pakai 84F sama 350. Kalau misalnya nggak dapat, ya udah kita turun ke 57G. Syukur-syukur dapat. Kalau nggak dapat turun lagi ke 86G gitu, Bang. Mau? Oke. Kita masukin dulu nih ya. 2 kali 16 ya, biar lebih tenang gitu, lebih murah juga soalnya. Sekarang kita cooler. Mau dicek dulu nggak masuk VGA biar nggak penasaran? Ya, bisa di atas 3050, bisa.
Intip dulu ya nanti sama 3050 bang, penasaran gue anjay. Jadi gue yang penasaran. Oke, buat cooler, kedepannya nanti kan bisa pakai water cooling, tapi sekarang pakai cooler biasa juga udah cukup sih bang. Nih kayak begini juga udah cukup sih. Ini ada indikator suhunya. Cuman nih buat teman-teman juga ya, kalau misalnya kalian pada nonton, kalau ada cooler harga 200-300 ribu ada indikator suhunya, misalkan indikator suhunya ngebug, ya udahlah guys. 300 ribu yang penting PC lu kagak overheat gitu loh. Kayaknya gue nggak ngebawa water gitu. Oke, aman. Anjir, dramatis banget hari kiamat, lebay banget anjir. Oke. Mau nggak bang cooler yang ini atau yang lain? Nih guys, kalau orang rakit PC itu sekarang kategori cuma dua. Satu emang lu pengen, sama buat kerja udah. Kalau misalkan lu masih mending lu nggak akan pernah ngerakit guys. Worth it anjir, buat kebutuhan mas. Orang kita kerja buat keinginan pribadi. Ini ada lagi nih, misalkan mau mereknya sama-sama Gamdias gitu. Cuman ini nggak ada indikatornya. Ini nggak ada lampunya. Kalau ini ada lampunya bisa di set putih. Kalau lebih murah dari itu kayaknya gue rada belum nyoba deh. Deepcool ini gue belum nyoba. Ya ini aman sih. Ini udah aman. Gue cek dulu ya. Indikator gue nggak butuh. Oke, ini mah bonus aja bang. Anggap aja indikatornya bonus. Gue harus ngeliat dimensinya dulu ya. 120. Ini mah fan-nya anjir. Kayaknya 25. Coba casingnya tadi apa sih? Nulis Elite ya. Cooler. Mana? Kok gak ada maksimal cooler tingginya sih? Oh ini cooler 155. Cooler height 155. Ini mah dimensi fan-nya anjay. Oh ini. Ya ini nggak muat bang. Kagak muat anjir. Ini 157. Ini 155 nggak bisa ditutup bang. Oke. Karena abangnya pertama punya PC, jujur gue lebih saran Nvidia karena gini guys, Nvidia sama RX memang konteksnya seperti ini. Dua-duanya sama-sama bagus. RX itu memang biasanya orang lebih pakai buat gaming. RX itu lebih pakai buat streaming editing, tapi RTX bisa buat main game dan RX juga streaming editing ya bisa-bisa aja. Cuma untuk kalian yang orang yang nggak mau pusing, silakan pilih Nvidia guys, RTX. RX itu sangat cocok buat kalian yang suka ngotak-ngatik. Karena dia kalau default belum wah. Kalau lu pengen performa maksimal sama RX, lu harus otak-atik si software Adrenalin dan kawan-kawannya gitu loh. Terus driver memang lebih stabil di Nvidia. RX ini rada hoki-hokian ya. Kalau udah nemu driver yang cocok, oh ya udah pakai. Ada driver update itu bisa jadi masalah, atau pada saat install itu drivernya bisa masalah. Gue tuh udah pernah pakai RX gitu. Jadi RX ini akan maksimal kalau lu otak-atik gitu aja. Kalau dibilang RX lebih kenceng, gue ada akuin, iya lebih kenceng gitu. Tapi entah kenapa gue masih lebih pede pakai RTX sampai saat ini. Gue orangnya udah nggak mau pusing. Jadi RX ini sangat cocok buat kalian yang suka ngotak-atik biar dapat performa lebih maksimal. Itu RX guys. Tapi kalau lu orangnya I don't fucking care, aku maunya default gitu ya udah. Coba ini bisa nggak ya AG 200 ya? Tapi gue nggak bohong, RX tuh bagus banget. Ya ini nggak ada lagi putihnya, bentar. Yang ini kagak muat anjay bang. Ini capitan gini gue takutnya busuk anjir kalau di atas 300 bang. Ini putih ada. Ini 158.
Kagak muat, bejir casingnya. Kok casingnya pakai cooler ini nggak muat, itu nggak muat, gimana dah? Tunggu. Jangan pakai cooler bawaan, Bang. Busuk cooler bawaan. Itu Gamjes yang mana sih? Ini ya? Sampai 155, berarti cari yang 130-an. Gue tuh waktu itu ada cooler yang sering pakai yang kecil. Apa ya, guys ya? Ini soalnya rainbow nih. Ini si Ocipus ini pasti tinggi sih. Ini feeling gue tinggi deh. Wah, itu juga habis. HK400. Yang gue sering pakai ya. Kalau misalkan nggak berwarna gimana, Bang? Aduh anjir, habis juga putihnya, Blay. K4 ini, ih, apa dah habis-habis bahaya anjir. Ini AG400 tadi habis ya ini ya. Habis semua. Nggak, ini tumas nih. Ini gede banget anjir. Iya, jadi putih begini nih. Dimensi 156 kagak muat juga anjir. Sebenarnya bisa aja sih fan-nya diganti gitu. Ini Arctic sih. Iya, putih. Ini dimensinya mana ya? Ini 133 nih, muat. AM5 bisa. Ini hampir 500, Bang, harganya, buset. Mau ganti casing nggak? Apa mau kagak ada di sini, guys? Kita nyari yang satu toko biar garansinya gampang. Kalian tuh tidak paham-paham, guys. Coba gue nyarinya dari search ya, dari etalase deh. Bentar. Ntar searchnya dari etalase sini deh. Cooler air cooling. Nah, begini deh. Ini ada nih beberapa nih. Emang Boreas gak muat ya? Iya, tadi itu 500 yang Arctic juga bagus tuh. Ya, 158 gak muat. Ini yang Arctic ini juga bisa nih, bagus. Freezer, fan-nya berapa ya? Ini fan-nya bukan 120 nih. Biasanya fan-nya kecil. Ya, ini 4 heat pipe udah bagus lah harusnya. Arctic udah nggak akan aneh-aneh lah ya. Ini udah dapat fan enaknya. Sebenarnya kalau casing bisa aja kalau mau ganti yang gede. Cuma ya tadi opsinya yang tadi aja, Bang. Nih, anggaplah kita kan tadi yang ini 430 udah dapat 3 fan, tinggal beli 2 lagi. Ya. Yang ini ada nih, mirip-mirip. Cuman ini belum dapat fan, beli lagi. Ini juga belum dapat fan. Ini dua ini dapat fan tapi rainbow. Ini juga rainbow. Ini rainbow. Nah, yang ini hoki-hokian, kadang bisa dapat, kadang nggak dapet. Ini sebenarnya yang price to perform budgetnya udah segini. Kalaupun pakai casing lain, sebenarnya harganya mirip-mirip. Jadi kalaupun misalkan mau pakai yang ini, sebenarnya fine-fine aja buat sirkulasi sih, aman-aman aja gitu. Tuh. Yang ARGB mahal, guys. Mahal, guys. Gampang, guys, kalau nyari ARGB mah gue tinggal jebretin ke harga yang mahal juga kan nggak kayak gitu. Kalian mah ngomong enak banget anjir. Ini ATX, guys, tuh.
Piston nih mikro. Udah dapat fan belum ya? Coba. Nah, ini udah bisa water cooling, udah enak nih. Coba ya. Abangnya mau nggak? Pre-installed. Satu doang di belakang. Berarti harus beli 5 fan ini. Piston tuh gue pernah review gak ya? Kagak ada yang review ya. Ini ya casingnya ya. Yang ada di Nano guys. Tapi ini udah dapet. Tunggu. Tempered glass, side panel. Pre-installed 1x120. Tapi di depan dapat itu. Gimana deh? Kalau yang di sini nggak ada, pasti di situ juga nggak ada, Bang. GC12 fan-nya harus beli lebih banyak lagi, Blay. Yang dari sini guys, batu pisan anjay. Kalau di sini nggak ada, di sana bisa nggak ada. Kemudian cuma gambar doang. Yang udah pasti ada tuh yang di sana ada dan di sini ada. Tanya coba. Tapi abangnya mau nggak ini? Tunggu, gue penasaran nih, budak pisan dah. Belum update aja bang. Karena Tokopedia pajaknya gede banget kok. Sama mirip-mirip bang, Micro Atex juga. Gede dikit doang. Dia selalu nunjukin dapat 4 fan anjir. Tapi katanya dapat 1. Piston V2 coba kita lihat abang ini. Aduh batuk tuh kan. Pico tuh rakitnya susah guys. Tuh dapat bejir. Tapi kalau keterangannya yang belakang ARGB bisa jadi depannya rainbow. Oh, belakangnya mah RGB, coba depannya. Colokannya masih belum ada Type C gitu-gitunya guys. Ya nggak apa-apa juga sih. Bang, nyalain bang lampunya bang. Ini apa nih? Tunggu bentar ya. Ini ada Bang Tomat nih. Nah, ini piston V2. Cooler 160 nih, bisa pakai yang lebih murah tadi. Nah, yang gue takutkan karena keterangannya cuma ARGB yang belakang, bisa jadi kemungkinan depannya rainbow. Tuh, Molex bang. Iya bener. Tapi depannya bisa diganti lampu tadi ya sama dia ya? Oh, ini kan rainbow nih. Oh bisa deh. Bisa tuh bang. Mau? Ini harusnya bisa sih. Coba kita tanyain dulu deh. Ini lebih murah nih. Coba ya tanya ya. Mana sih fitur chat? Mana fitur chatnya anjir? Om ini ada. Aduh. Itu piston V2
Oke, bentar ya. Kita coba masukin dulu aja ya, Bang ya. Ini belum dipencet. Sama tadi kita nyari cooler berarti balik lagi ke cooler hour. Ini kan tadi tingginya maksimal tuh pre-installed 3. Tapi di bawah pre-installed 1. What the fuck? Dapat ini Bang 4. Up to 160 ya. Pre-installed 3 kali 120. Di bawah pre-installed 1. Oh ini pre-installed front sama yang di belakang sama ya. Literasi Indonesia, literasi. Sorry Bang udah baca. Oke, tadi kita lihat dulu nih ya. Casing, mobile, prosesor, RAM, cooler sekarang. Nah, berarti cooler masukin ini aja Bang ya. Itu kan tadi 160 ya. 160 ini 157 bisa. Cooler. SSD, kemungkinan kita dapatnya 500 GB ya Bang ya. SSD Gen 4. Nah, biasanya saya memakai ini data 860 juga bisa sih. Speednya berapa deh ini? 6 ribuan. Jadi berapa harganya? 18 ya? Atau terkadang enggak dengan krusial ini berapa? Krusial 5 ribuan. Cuman ada tuh ini rada hoki-hokian guys kalau yang 860 kalau lagi hoki-hoki. Cuman ya garansinya tetap 5 tahun sih. Ini buat teman-teman ya. Ini kan harga SSD sekarang sama RAM tuh lagi gila ya. Jadi kalau kalian punya data penting tolong ditaruh di berbagai tempat, jangan cuma di SSD doang, taruh Google Drive gitu-gitu juga. SSD cari garansinya 5 tahun ya. Ini 5.000 3.000. Ini kayaknya nggak 5.000, nggak 6.000 5.000 dia bisa 3.000 kalau 500 GB juga nih. Ini mirip-mirip lah. Bwin ini kemarin gue nyobainnya apa ya? Bwin yang mana ya? RAM deh itu. Nah, kalau mau yang lebih ngebut memang S70. Cuma jujur ini udah ada sekitar 3 atau 4 pelanggan yang garansi. Dari hampir 400. Jadi oke-okean. Speednya lebih ngebut, ada harga, ada rupa. Abangnya ada di sini kan? Ini Bwin gue belum coba nih. Biasa kita pakai apa lagi ya guys ya? T500 ini udah habis nih. Spatium ini speednya berapa ya? Spatium 3000, jangan ngapain beli SSD harga 2 juta speed yang gak nyampe di atas 5.000. Udah sih paling begitu tuh. Ini 3.000 up to 5.000. Ya sih gue T500 cuma habis. Tuh habis. Tapi ini garansi 5 tahun Bang, pada 5 tahun. P310 berapa ya? Ini habis juga nih. Ini 3 juta soalnya tuh. Habis Bang P310. Ini 2 juta, speed 7.000. Tapi yang 500 ini 500 giganya 7.000. Nih. No. Nih. 7.000 per 2.600 nih. Ya tuh. Speednya. Yang ini juga, yang ini speednya kan 6.000 nih. Up to. Ini kemungkinan feeling gua untuk 500 giga paling di 5.000 3.000 Bang, atau yang jelas dekat-dekat 3.000-an lah. Oh, gue udah pernah nyoba tuh 3 kali, beberapa kali pakai ini. Coba ya, Legend 860.
ini dipakai di 8500G waktu itu? Coba kita lihat. Oh, gue sering pakai SSD ini di rakitan tanpa VGA guys tuh. Kita lihat ya speednya berapa ya. Mana sih? Tuh, 4000 3000-an, Bang. Sebatas cukup. Ya benar nih 5000 3000 nih. Kalau pakai yang 1,8. Setidaknya kalaupun Amsyong nggak sakit hati banget lah, ini udah enak sih, udah cukup. Harganya juga terjangkau. Paling terjangkau ini 18, yang lain udah 2 juta plus semua kan. Ini 21. Terus tadi ini Bwin 2 juta. Garansi sama-sama 5 tahun, tenang aja. Ini juga udah ngebut. Selama speednya di atas 3000-an mah udah insya Allah sih. Amsyong tuh gini, gimana ya bahasanya teh? Apes bang, apes. Jadi ini kan elektronik bang. That's why kenapa gue selalu nyaranin beli dari satu toko nih kayak gini, gue di Nano. Elektronik tuh umur gak ada yang tahu. Ini berlaku ke semua part ya. Jadi kalau misalkan nanti dirakit ada yang apes, kita garansi dan garansinya enak gitu. Bang, apa yang trouble ya? Nanti misalnya tanya ke toko, kamu beli apa ke saya? Kita beli satu PC nih bang ke abang. Oh, ya udah tuh sini PC dicek gitu, bla 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 bla. Nah, ada S70. Kalau mau lebih powerful memang S70. Cuman gue harus bilang lagi, gua ngerakit pakai S70 udah ratusan lebih. Hampir 200, ya hampir 200-an PC lah pakai S70. Dari situ yang apes itu ada sekitar 5 lah. 5 lah. 5 apa 8 ya segitu dah. Tapi digaransi tuker baru. Ini juga sama. Ini kayaknya belum pernah ada sih yang garansi yang ini. Seingat gue ya. Kalau ini saking seringnya nih. Tuh Bang Amar pakai S70. Gue sering banget pakai S70. Di rakitan-rakitan yang lebih proper ya. Itu aja Ban. Itu aja mana ini S70. Cuman ini speednya 2600 ya. Kalau yang 500 giganya. Bagus gak Ben? 512 itu ya? Yang lu nggak pernah trouble. Yang Adata, dua-duanya Adata bang. Ini Adata. Jadi ini Adata seri lebih tinggi. Ini Adata yang versi ada bawahnya. Ya kalau S7 ya S70 speednya 5000-an nih. Mana ya? Tuh ini 500 GB juga segini. 7000 3000. Ini 7000 3000. Yang sebelumnya tadi berapa? Beda 1000, nggak terlalu kerasa. Enggak sih, dia beda 2000 lah tuh. Ada harga ada rupa intinya, ini 2,1, ini 1,8. Beda 300.000. Mau yang mana bang? Yang bawahnya mau yang ini aja? Boleh gue mengikut. Intinya udah speed di atas 3000 lah. Udah di atas speed 3000 udah enak. Udah ngebut buat copy paste data. Oke. Kalau masalah apa mah tergantung amal ibadah masing-masing, soalnya setidaknya garansinya resmi. Pokoknya data penting teman-teman taruh aja di Google Drive ya. Atau di storage hard disk eksternal atau apa. Jangan di satu tempat doang. Kalau sakit, kalau hilang, atau kalau SSD-nya rusak atau storage-nya rusak, sakit hati guys. SSD sekarang PGA 3050 ya. Kita masukin aja dulu bang ya, balik lagi ke tadi nih. Udah nih Zotac aja nih paling murah ya bang, udah bagus kok, garansi 3 tahun juga. PSU sekarang. Lagi iya. PSU biasanya gue kalau untuk PSU udah pakai 750 bang. Nah gue ada one only pakai ini. Ini bro jangan no, ini aja, ini udah gold nih 1,2. Ini garasinya 5 tahun, tapi ini naik nih jadi 1,2 sekarang.
Nggak kerasa. Ini Gamerstorm ini berapa tahun ya? Mantap Ilham, makasih. Bentar ya Ham ya. Gue baca dulu deh, bentar. Gue login nggak? Belum login Ilham, Saweriannya. Bentar dulu ya. Tar dulu pelanggan dulu Ham ya. Pelanggan is number one, Ilham, sabar. Walaupun kamu orang dalam. Nah, ini bronze. Kita cari yang gold, Bang, yang bekel. Cari yang gold, guys. Coba ini Gamerstorm berapa nih? Full modular. Nah, yang diincar colokan ini nih, Bang nih. 12V 2x6. Nah, yang Gamerstorm ini garansinya berapa tahun ini? Yang gold, harus yang gold. Bekal Bang buat masa depan. Power supply itu jantung. Gimana kita bisa melihat dia? Oh, garansi 10 tahun. Yang ini 1,2 garansinya 5 tahun. Yang ini 10 tahun. 1,2 ini BN itu bronze deh kalau nggak salah. Iya tuh bronze. Sayang Pak Haji. Ini juga bronze. NRMAX gue belum coba. Ini gold nih 1,3. Oke. Ini garansi 5 harusnya. Ya kali aja kalau misalkan yang GN ini 7 tahun mending yang ini. Kenapa tuh orang marah-marah di luar? 750 tuh sampai RTX 5070 Ti masih bisa Pak Haji. Wah. Aman Bang, sampai RTX 5070 Ti. Mana ini? 5 tahun tuh, 5 tahun nih. Standar orang pakai 5 tahun sih. Oh, ini Century 1,5 ini Gamerstorm. Tahun ke-9 juga anggaplah lu nih 1,5 juta nih. Nih ya, 10 tahun garansi nih ya. Tahun ke-9 lu pasti udah punya uang lebih banyak dari 1,5 juta anjir. 5 tahun juga pasti bisa, masa nggak bisa? Di belakang review, iya nih di luar lagi rame. Boleh coba kita lihat 850 deh. Anggaplah kita udah ngebekelin ini ya. Mudah-mudahan kalau harganya beda 50.000, coba. Budgetnya terbablas anjir, kalian ngituin tol. Tuh 850-nya ini 5 tahun. Elite nih, elite berapa nih elite? 1,4 nih ya. Kalau ini 10 tahun. Udah 10 tahun. Ini aja Bang, 850. Lebih murah. Mau nggak? Ini baru rilis. Gue nggak bohong, ini baru rilis. Cooler Master kita udah paham lah ya. Ini aja Bang, gimana lebih murah tuh? 850. Ini sampai 50-80. ATX. Iya ATX Bang. ATX Bang. Kalau power supply kayak gini ATX Bang. Kalau jadi power supply itu kan ukurannya ada ATX sama ukuran kecil yang SFX yang buat mini ATX. Kalau kayak casingnya mikro itu biasanya masih pakai PSU ATX begini. Iya iya. Ini lebih make sense sih. Gua akan simpan ini ya. Alternatif dari si Cooler Master karena sebelumnya gue bisa pakai ini. Ini tuh 1 juta Bang biasanya. 1 juta apa sama 900.000 anjir, naik anjir. Ya, masukin ini ya. Sama tadi kita berarti untuk si casing harus beli berapa lagi fan-nya di atas? Tunggu ini banyak banget sih nih.
Ya lu bisa sampai 50-80 lah. Gue nggak bilang nggak rekomendasi. Kenapa kepencet itu kan? Tuh kan jadi kepencet. Gue domisili Bogor. Bogor kota. Kalau mau rakit DM IG Gani GP. Ini di atasnya up to berapa nih? Fan support top 2 kali 120. Oke, kita tambah fan 2 biji bang buat di atas. Ih. Kita cari fan ARBG. Tadi paradoks ya? Paradoks piston ya? Ya udah tuh pakai paradoks lagi nih. Ada nggak putih? ARGB kan? Iya ini aja nih. Biar sama-sama paradoks. Boleh, bisa nanti mau Yasmin juga nanti kalau episode jadi bisa diambil. Oke bang, ini kita cek ini cek satu persatu ya. Mudah-mudahan masuk nih. Tunggu ini live chatnya kita pindahin dulu. Ini ke sini. Mana ya? Cilin dulu deh dikit. Ntar ya, gak kelihatan nih. Kita absen. Casing piston. Motherboard. MSI. Prosesor 84F, RAM 2x16, SSD 500, VGA 3050. Hah? Coolernya belum ya? Tunggu. Udah bablas lagi bang. Casing Mobo, prosesor, RAM, cooler, SSD, VGA, PSU sama fan. Oke, ini bablas berarti kita turun ke opsi 5700G ya bang ya. Kita delete. Bablas Amar. Uangnya bablas. Kamu mau nambahin? Gak nyampe. Coba ya. 87G. Budgetnya berapa tadi? 18 guys, 18-an. Casing, Mobo, prosesor, RAM. Yang dikejar ini 2x16 ya. RAM, cooler, SSD, PSU, fan. Bablas bang, turun ke 8600G. Oke. Enggak, makanya mundurin Amar. Kita tadi udah diskusi perihal RAM soalnya. Casing, Mobo, prosesor, RAM, cooler, SSD, PSU, sama fan. 19. Oke, kita turun lagi ke 8500G. Casing, Mobo, prosesor, RAM, cooler, SSD, PSU, fan. 18.3. Lebih make sense. Oke, gini Mar, tadi tuh kita udah masukin 1x16. Cuma 1x16 itu harganya di 4,9 juta ya. Yang kayak Corsair gitu. Sisanya telanjang doang tuh, rame-rame telanjang, yang Bwin, yang kayak gimana nih? Kita tadi udah masukin. Nih, dapetin kayak gini nih, ya. Nggak ada, 2x8 udah nggak ada. Nggak. Iya, Ryzen 5 8500G. Tuh. Kenapa bisa lebih mahal di sini nih? Di RAM. Oke. Nah, kenapa tadi ngambilnya nih RAM yang nggak telanjang setidaknya dari Corsair? Kalau misalkan nanti 1x16 masih bisa upgrade, tapi beli 1x16 lagi. Uang buat RAM itu 10 juta. Jadinya bisa ya 9,8 lah, ya.
Nah, kalau di sini lebih murah sejutaan tuh. Ya lebih murah 1.100.000 lah. Kalau RAM-nya 2x16. Cuman yang harus dikorbankan adalah ini ya, prosesornya. Jadi kalau misalkan speknya begini, upgrade ke depannya adalah nanti abangnya beli VGA gitu. Sama ke depannya beli prosesor Ryzen 10.000 aja. Kalau misalkan RAM-nya 1x16, opsi upgrade-nya berarti nanti ada 3 kali. Pertama RAM dulu. Harus ngejar RAM 2x16. Karena RAM paling bener 2 keping. 1 keping tuh masih enak, cuman belum semaksimal 2 keping gitu. Kedepannya nanti bisa upgrade VGA, bisa upgrade prosesor gitu. Jadi 3 item kalau RAM 1x16. Kalau di sini ini udah nggak perlu bikin bottleneck, Bang. Abang nanti upgrade ke RTX 5060 Ti, 5070, 5070 juga masih enak, Bang. Nggak perlu dipikirin. Spek sekarang mah udah pada enak semua. Nanti ke depannya kalau misalkan sudah upgrade VGA masih ngerasa aduh masih belum maksimal, tinggal naik ke Ryzen 7 tapi nunggu yang 10.000 aja. Jadi dari sini upgrade-nya ke apa dulu tuh, VGA dulu, abis VGA baru prosesor. Ini white ya, gue pesen dari 1 item semua ya. Nih fan doang nih 2. Ya. Bottleneck itu gini, Bang. Bottleneck tuh tidak bisa diukur hanya dengan prosesor sama VGA aja, banyak faktornya. Jadi teorinya bottleneck tuh kayak botol aja, Bang. Jadi misalkan tabungnya gede, tutup botolnya mengecil. Ini ibarat kayak jalan tol ada 5 nih, pintu tolnya 1. Bisa nggak semua mobil keluar? Bisa, cuman jadi lambat gitu. Tapi masih bisa aja. Tuh. 1x16, 2x16. Misalkan tadi RAM-nya 1x16, kita bisa tuh ngincar si 84F sama 3050. Coba gue masukin lagi deh. Ya. Anggaplah RAM-nya ini ya. Lihat abangnya maunya 2x16. Gue lebih make sense begini sih. Ya, terus juga ya misalkan abang upgrade nanti gue ke 5060, udah nggak usah mikirin, Bang. PC gue pribadi aja 5060 Ti, Bang. Bahkan di studio gue masih pakai 3050. Di kamar gue ada PC pakai 1650 Super. Oke, RAM gak usah diganti. Berarti udah begini, Bang, kalau budgetnya begini. Ini udah dipangkas habis-habisan ya, Bang. Gue saran sih nggak usah ada yang diturunin lagi. Jadi lu bekal utamanya di sini nih. Oh, mantap tuh, lihat. Bang Ridwan tim Ilham apa tim Amar? Tunggu, gue login dulu di si Ilham apa yang pertama. Sambil nunggu abangnya mau pikirin yang mana ya. Login lah. Apa tadi Ilham? Kampret banget, gue beli RAM 64GB 2025 cuma dibalikin harga 25 bukan digaransiin. Oke, nah ini juga jadi ini guys ya. Apa sih namanya? Jadi dilema ketika kalian beli RAM-nya 2024-2025 yang harganya itu mungkin sekitar 1 juta 2 juta gitu ya. Terus sekarang 2026 rusak, kalian dibalikin seharga duit beli, nggak digaransi karena mereka nggak bisa balik modal guys. Setidaknya duit lu balik anjir. Tapi tetap lu nggak bisa beli RAM lagi. Ini combo kenapa nanyain Messi anjir, gue nggak tahu. Ya ini udah sesuai kebutuhan. Abangnya kan bilang untuk main game. Game apa ada bang yang gua iniin? Enak ini, gue nggak bohong. Gue lebih senang sama orang-orang yang begini. Setidaknya lu udah fokus DDR5 dan siap upgrade gitu loh. Absen. Ini tuh bekal buat masa depan guys. Apalagi di sini nih. Gold 850 garansi 10 tahun anjir, kenyang loh, buset.
Itu kenapa yang V750 jadi 1,2 ya? Oke, gitu aja. Ini PC only ya bang ya. Fix bang, ada yang dirubah nggak? Kalau lu beli RAM-nya 2026 full putih nih. Nih ya, gue liatin putih nih. Coolernya putih, casingnya putih, PSU hitam tapi gak apa-apa lah. PSU putih mahal banget, RAM-nya putih, nanti fan putih, cuman RAM-nya nggak ada lampu. Nih ya, ini emang ngerada brengsek juga guys. Ya, kalau lu beli RAM-nya pada saat harga murah, sekarang rusak digaransi, ini masih jadi perdebatan yang gila banget. RAM lu nggak digaransi, dibalikin duit lu anjir. Itu menyakitkan banget. Tapi misalkan sekarang nih, lu beli RAM nih 8 juta, lalu lu trouble nih RAM-nya, misalkan masih sekarang lah, atau masih harganya naik gitu ya, itu ya pasti ditukar karena harganya kan sama gitu. Cuman yang gue takutkan adalah nanti misalkan kalau harga murah itu nggak dibalikin duit anjing, ditukar RAM-nya, brengsek emang. Gue tim default Bang Pau, Bang Ridwan. Semua tuning gimana pelanggan. Tapi nanti gue tes kayak begini nanti, kayak video ini. Jadi nanti semua akan ada video rakit, tuh proses rakit tuh kayak gini nih. Semua ini kayaknya pakai motherboard yang sama juga dia tuh, speknya mirip-mirip tuh. Mau bisa gue pakai Ocipus yang ini abis. Iklan aja. Ini Ocipus apa sih? Ocipus Gamma A40 tuh abis. Nah, bisa kayak gini tuh. Ini motherboardnya sama. Oh, rakit sampai nanti ada testing. Tuh. Enggak, gue sejauh ini belum ada RMA. Jadi kalau yang udah pernah PC-nya pernah dipakai, yang RMA paling sering adalah SSD kalau gue. Nggak sering sih, berapa biji doang. Ya. Mobo Bluetooth nih. Kalau motherboard udah ada tulisan Wi-Fi-nya, sudah pasti ada Bluetooth. Cuman gue pesan ke teman-teman ya, ini juga ada antenanya nih. Motherboard yang ada Wi-Fi Bluetooth, ini ibarat laptop yang ada Wi-Fi Bluetooth. Kadang gacha guys. Kalau lagi apes, ini Wi-Fi sama Bluetooth-nya suka hilang. Cuman bisa apa namanya? Download lagi drivernya. Contoh kayak gini nih. Bisa langsung ke ininya. Tuh pendukung ya. Nih, driver atau utility kali ya. Nih. Onboard audio chipset bukan ya? Nih, utility nih. MSC Center tuh. Bukannya di mana ya? Di MSC Center deh biasanya. Oh, ini nih di sini nih, di LAN driver tuh. Ada MediaTek Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet tuh. Nanti bisa download di sini. Kalau misalnya udah download masih kagak mau juga, udah beli dongle USB Wi-Fi lanjut sama dongle USB Bluetooth. Tapi itu jarang sih, jarang kejadian. Intinya elektronik kita berdoa semoga aman. Sejauh ini sih yang kemarin gue coba tuh yang ini aman sih, bang tuh. Tuh ini kan sama 8500G juga kan? Ini pakai spek yang PSU 750 ya. Oh, ini PSU gue pakai 550 nih. Tuh. Tuh RAM 2x8 gitu. Nanti pokoknya dari rakit sampai testing gue akan kabarin, Bang. Pokoknya misalnya kita udah transaksi nih. Sorry, misalkan kedepannya gue rada bawa kayak, bang barang OTW, bang barang nyampe, gue fotoin nanti di bang masuk proses rakit, bang PC baru nyala, bang ini gini-ginian. Nanti paling gue minta abang buat dengerin apa namanya video yang gue kirim, karena gue bisa ngasih info semua di situ sampai kayak, nih bang cara ganti warna begini, ini kwitansi ada di sini, dus jangan dibuang karena buat garansi. Walaupun sekarang garansi kan udah pakai serial number, tapi tetap aja dus jangan dibuang, kwitansi jangan dibuang. Nanti kwitansi ada dua, kwitansi dari toko sama dari marketplace kayak gini. Soalnya kalau misalkan apa namanya nggak ada semua, ntar takutnya nggak diterima garansinya. Dan nanti buat teman-teman juga nih info nih, kalau misalkan kalian mau garansi, misalkan anggaplah ada apes gitu ya, entah apa gitu SSD atau apa, sebelum kalian kirim di videoin dulu ya di rumah tuh, kayak ini bang kondisi SSD-nya begini, simpen videonya ya, baru nanti dikirim ke toko dan minta toko bang minta videoin dulu ya sebelum ke distributor. Jadi garansi itu kan endingnya akan ke distributor, tapi kita minta bantuan sama toko buat jembatanin gitu. Nanti gue pernah kejadian guys, jadi di garansi ama yang punyanya tuh nggak difoto, nyampe ke toko, nyampe ke distri tuh
ada codet gitu, ada cacat. Jadi nggak diterima tuh garansinya. Itu menyakitkan sekali guys. Apalagi tuh SSD atau RAM yang lagi mahal gitu. Jadi nanti kalau teman-teman video kayak gitu penting ya. Kalau misalnya sebelum video, dan gue juga kalau lu rakit ke gue pasti akan videoin video unboxing gitu. Nanti gue akan taruh di file. Nanti biasanya gue minta juga, bang, file unboxing, file kwitansi, tolong masukin ke Google Drive biar nggak hilang. Walaupun gue di sini ya nyimpen juga gitu teman-teman nih. Nih gue liatin bentar. Minta apa namanya? Simpan kwitansinya ya, begitulah guys. Gue simpen semuanya. Oke bang, ini fix atau ada yang mau dirubah-rubah lagi? Karena gue mau hitung-hitungan ininya. Oh, ini semuanya tuh. Gue masih nyimpen guys. Episode 1 sampai 100, 200, 300 tuh. Gue nyimpen guys. Ini fix bang, ada yang dirubah lagi? Kita absen lagi deh sekali lagi ya. Gue sebutin nama-namanya. Casing Paradox Piston versi 2 MicroATX warna putih. Motherboard MSI B850M Gaming Wi-Fi Bluetooth ya. Enggak, abangnya tadi udah ini. Budgetnya nggak nyampe bang. Ini aja udah mentok segini bang tadi. Prosesor 8500G. RAM Crucial 2x16 ya, 2x16 ini ya. Tuh, 2x16. Cooler Olympus Delta. SSD Adata 860. PSU Master Elite 850 sama fan. 2 biji putih ya. 18,3. Tadi anggaplah kita cok nih biar nggak penasaran nih B850M nih. B850M Steel Legend tuh harganya jauh, Bang. Ini 3,1 nih. Steel Legend 3,6. Dan ini jujur ya, gue pribadi kan pakai Steel Legend. Kalau misalnya abang yang mau putih bisa aja. Yang atas tuh Gen 5, yang bawah Gen 4. Yang ini tuh bukan Gen 4, dia Gen 3. Gue juga kesel anjir. Padahal B850M Pro RS yang ini Gen 4, yang ini tuh Gen 3. Jadi ada 3 slot. Kalau yang ini, yang MSI tadi, motherboardnya memang hitam. Slot SSD ada 2, ada 1, ada 2 gitu. Intinya ada harga, ada rupa. Mau bang Steel Legend? Ini ada wifi juga sih. Yang MSI-nya yang ini. Makin naik tuh. Sapphire gue belum agak nyoba. Bedanya jujur gak kerasa bang. Gak kerasa. Sapphire tuh berat bener. Jadi saya akalin bang, RAM menggunakan heatsink RGB apa setelah itu beli RAM PC build up. Maksudnya gimana dah? Motherboardnya putih. Ya lebih putih aja bang tuh. Itu mah selera aja. Port lebih banyak, cuman gue masih kadang lebih pede MSI atau ASRock lah. ASRock lebih sering hilang-hilangan wifi-nya, gue nggak bohong. 7 juta ada bingung, main terus nabung lagi ya ke 13-14 jutaan ya, biar dia 5. Kalau performa memang ada, gini, performa pasti ada bedanya, ada harga, ada rupa. Cuma mata gue bang nggak bisa ngebedain, kayak ya udah. Gue bahkan waktu itu ngerakit PC yang berapa juta tuh ya, 100 juta pakai motherboard ASRock apa gitu guys. Yang mahal banget, yang 150 pakai ASRock juga. Gue sama si Sulam sama si Icam kan yang nyalain PC. Sama logonya kayak motherboard yang 2 juta 3 itu. Anjing, ini apa bedanya anjir? Pas masuk ke BIOS, tulisannya mirip-mirip, beda desain doang. Performa gue gak bisa bedain performa motherboard, sumpah. Gue gak ngerti anjir. Kasus CPU rusak banyak ASRock, tapi gue alhamdulillah nggak. Hoki-hokian bang kayak gitu mah. Tunggu ini Ilham ngapain lagi tadi? B850M Pro A kenapa jarang ada yang pakai? Yang mana sih Pro A? Ya udah tetap aja bang. Oke. Itu tadi gimana bang? Harganya udah fix. Pro A tuh yang mana dah? Ini. Gue belum pernah coba kayaknya. Apa pernah ya? Agak mahal kali. Pro A.
Oh udah tuh, P ini mah tuh. Belum nyoba. Gitu aman sih. Oke, kita hitung-hitung ininya dulu ya. 18.321. Ini jasanya kali 5%. Nah, ini jasanya, Bang. Ini udah fix, Bang, atau ada yang mau dipangkas lagi? Udah bingung juga sih, kalau pangkas 1 kali 16 gak ada lagi. Tapi dia tanpa ngasih tahu masalahnya. Oke Bang, sekarang saya balik lagi ke IG ya Bang ya, buat nanyain username-nya apa. Sama nanti kita buat rinciannya, username Windows-nya mau apa namanya. Karena kalau nanti install Windows harus ada nama username-nya. Ya, tadi udah ngomongin juga perihal RAM, abangnya nggak mau yang 4 slot Bang, maunya 2. Abang mundurin Bang Amar live-nya. Gue udah yang lu omongin tuh udah gue omongin di awal, Bang. Ini biar lu nggak penasaran aja tuh, biar si Amar puas. Iya, jumlah I/O portnya sama soket SSD. Gue gak ngerti sih bedanya. Harga 20 Juli 2026. Belas 321 916 aja lah jasanya. Iya, OC abangnya default kok. Cukup lah ya. Buset sekarang kalian bangun guys. Sekarang semua mahal. Sun Bang, lulus kuliah rakit PC anjay. Mana abangnya belum balas DM IG gue anjay. PC tambah jasa tambah packing 95 dikurangi DP. DP tidak gua telan ya teman-teman ya. Oke, wait. Oke, Bang Ridwan. Ke live dulu, Bang. Bang, ada di sini nggak? Packing harus tetap ada, Bang. Karena nanti kan lo akan bawa di mobil atau di motor. Tunggu, abangnya ada di sini nggak? Oke, Bang. Untuk packing itu mau dikirim, mau diambil akan tetap ada, Bang ya. Karena ini PC kan nanti akan dibawa di mobil atau di mana. Gua tidak mau ada keguncang kayak gitu. Nanti biar lo juga tenang. Jadi PC akan di packing sama gue, akan di bubble kayak begini, ya. Oh, akan di bubble seperti ini. Oh, di dalam. Terus nanti sebelum masuk ke casing dan setelah masuk ke casing. Ya, biasanya kalau yang diambil nanti PC dan kardus akan gue pisahin dikit lah. Biasanya seperti itu aja. Ya, ini akan tetap gue packing karena menghindari nanti pecah di jalan atau keguncang di jalan, ada yang coplok di jalan gitu. Oke?
Nah, biaya packingnya masih sama kok, dari 2020 gue masih belum naikin 95. Itu ada di rules juga, oke? Balik lagi tadi ke sini. Oke bang, ditambah tadi mana jasa 916 ya, tambah 95 dikurangi 500.000 DP nggak gua telan teman-teman ya. DP itu cuman buat lu serius rakit di gua atau tidak, itu aja. Kasih keterangan PC diambil. Saya akalin pakai heatsink RAM, apa sesalah itu ya bang pakai rumble up? Enggak, selama dia nyala mah pakai aja Pak Haji. Casing, ini gue kasih rincian harganya dulu ya bang ya. Speknya nanti gue kirimin juga. Itu yang buat jasa gue buletin jadi 916 aja ya. 050 nya nggak usah lah. Nah, nanti habis abang transfer langsung saya pesan. Loh, salah anjir. Bukan di sini, Blay. Pokoknya jangan lewat dari 3 hari. Lewat dari 3 hari angus bang ya, sesuai rules. Mau hari ini boleh. Pokoknya abang habis transfer saya langsung pesen, karena saya pesan barang pakai uang abang. Abang maunya kapan? Soal ini gue kasih tahu ya bang ya, nih. Kayak gini ini masih ada sih, masih sisa 2 biji sih, nggak ada yang sisa 1. Beberapa kadang suka sisa 2 biji. Oke bang Ridwan, kabar-kabar aja ya. Kalau misalkan barangnya mau OTW hari ini, berarti ya sebelum jam 2-an bang. Oke, sama ini gue kasih tahu ya, estimasi tercepat itu anggaplah abang transfer deket-deket ini sebelum jam 2, barang sore dikirim, besok nyampe, besok gua rakit. Malam atau besoknya udah bisa diambil. Paling cepat segitu. Ya. Ya kan emang belinya dari sini, Pak. Awan. Mana ini perlihatkan? Bang, SSD lepasan laptop gitu aman gak buat dibeli? Nggak ada garansi. Aman udah gua munculin lagi tuh. Tadi kata si abang ini apa tadi? Semakin cepat login katanya. Ya, gua mau ngikut aja. Ngikut abangnya kita mah. Tunggu gue catat speknya, ini udah selesai sih. Berarti bang kalau misalkan abang transfernya misalkan agak nanti, ya udah berarti udah selesai bang. Abang udah boleh cabut, udah selesai kok kita. Nanti semuanya lanjutnya via DM IG ya. Tapi kalau misalnya mau transfer sekarang, saya bisa tungguin.
Oke, gue lagi nyatet spek ini dulu, nanti gue kirim ke lu lagi. Ini mah formalitasnya aja. Oke, terima kasih Bang. Piston V2 479. Oh ya Bang, ini jangan kaget nanti ya pas lagi di konten pasti orang kayak, wah 18 juta tanpa VGA yang ngerakit sama yang beli baju, pasti akan ada bocil caper yang cuma ngelihat prosesor doang tanpa ngelihat speknya. Dia nggak lihat PSU-nya 850, dia nggak ngelihat 2x16, dia nggak ngeliat ini itunya. Bocil-bocil babi kayak gitu tuh. Gaming plus wifi 3149 Proci. Astagfirullah Gani. Iya. Ryzen 5 8500G ya. Bus 919. Apa nih yang DM? Bisa dirinciin aja spek sama harga satuan sama harga totalnya ya. Tolong lebih dulu. Bang Anugrah ada di YouTube gak? Ryzen 5. Oh itu abang. Bang, kalau misalkan abang udah beli sendiri, nanti abang tonton dulu rules ya. Nih, kalau di gua sistemnya yang beli komponen itu yang ngurus garansi. Ini kan abang beli sendiri. Berarti gua udah nggak ngurus garansi ya. Gue cuman ngurusin apa namanya? Rakitnya aja. Jadi lu bayar ke gua jasa aja. Tapi gue minta rinciin bang, kayak spek-speknya. Kayak casingnya apa, harganya berapa, motherboardnya apa, harga berapa, sama harga totalnya. Karena nanti gue harus naruh di deskripsi bang, kayak gini nih, ya. Nih, jadi harga totalnya berapa, sama spek rincinya nih. Linknya nggak usah, yang penting speknya aja lah, ya. Sama nggak bisa ditunggu ya. Pahami dulu aja rulesnya, oke? Jadi gue ngerakit itu dibayar jasanya guys ya. Mahal, safety nggak murah. Taruh dulu, gue lagi nyatet ini guys. Ini berapa speed? Oh speednya 6400 mHz anjir. Crucial Pro Overclock anjir ini. Paling murah berapa? Cooler. DDR5 aja berarti. Cooler. SSD. Agent 860 500GB. Bentar ya guys ya, sabar adik-adik. 1809 PSU Cooler Master Elite Go 850 watt anjay. 1409 fan 2 fan apa itu? Paradox.
2 kali Rp 69.000. Nah, ya? Coba kita absen. Casing mana nih? Casing 579, Mobo 3149, Roci 29, 2919, RAM 7939, Cooler 319, SSD 18009, PSU 14. Tapi kan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah. Oke, itu ya speknya ya. Ya nanti ditulis kayak yang gua kirim ya Bang ya, dibikin lebih rapi. Oke Bang. Teman-teman ada yang nanya lagi? Gue baru bangun pisan ini guys. Gue belum mandi anjir. M tuh ya 26 juta, 75F 5060 Bang. Tebak isi komen guys. Serem nggak ya? Hasia karet, hasia karet. Na 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 na. Na 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 Mamoru Tameni na 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 dan na 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 na. Nanti aja Bang gitu. Kalau udah semuanya ready baru tulis. Soalnya gue tahu jasa itu dari harga PC lu. Harga asli ya Bang ya, bukan harga yang udah kepotong promo ya. Harga asli PC-nya ya, partnya ya. Kayak yang tadi tuh kan gue kirimin lu harga aslinya semua nih. Nih kayak gini nih, ini harga aslinya begini nih di keranjang nih sebelum promo, oke? Gue patokannya dari situ. Kalau lu ngerasa mahal, lu boleh tonton tutorial gue aja. Wakatashi shitachiyo ah da na 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 da na na. Apanya? Menurut gua apanya? Kalau abang beli sendiri, gua nggak ini spek bang. Jadi gue pure ini rakit aja. Cuman kalau lo udah pakai Ryzen 5 sama B850 ya nggak apa-apa. Cocok-cocok aja. Masih bisa nyala bang. Ih, Tokped sekarang babuk banget ya. Worth gak untuk dibeli? Itu sama lu udah dicentang.
Oh belum deh. MSI Pro kemarin gue nyoba apa enggak ya itu ya? Gue udah nyoba belum ya? Belum pernah nyoba bang, nggak bisa jawab. A kan belum pernah nyoba. Biasanya pakai P atau Gaming Plus gue. Aku belum pernah nyoba. Sama aja guys. Ya sekarang jadi busuk banget ya, sayang banget ya Tokped ya, padahal kita dulu sangat ke Tokped tuh. Iya di layoff tuh. Masa gue mau buka gangguan kayak gini mulu coba. Gue lagi iseng aja ngebuka. Sangat disayangkan sangat. Sama aja padahal Tokped itu satu kesatuan guys. Satu kesatuan demi Alexander Graham Bell dah. Ya. Sayang banget. Gua rada menyayangkan ya Tokped padahal dari dulu tuh udah ya lebih mahal jir kalau beli di Tokped. Kayaknya emang udah selesai deh ini Tokped. This is the end. Tuh nggak bisa aja, udah pindah ke Shopee guys. Udah selesai guys eranya guys. Kayak gitu guys ya. Kita sebagai pelanggan itu kalau misalkan lo mau beli gitu ya, beli barang gitu, bandingin aja guys. Di Shopee berapa, di Tokped berapa. Nanti lo masukin keranjang, cek tuh promonya. Yang mana yang ngasih cashback diskon lebih gede gitu. Karena mereka akan ngebakar uang guys. Tokped, TikTok Shop, Shopee, apalagi tuh kayak Lazada, Blibli kayak gitu. Mereka tuh masih ngebakar uang sampai nanti akan tiba masanya sisa satu guys. Sisa satu nanti akan ada masanya.
akan ada masanya sisa sebiji. Ada masanya ada semua. Ya kalau nanti saya satu monopoli udah pasti itu. Ya wes teman-teman, kita udahan dulu ya. Mungkin nanti siangan gue akan lanjut lah. Kalau saya tidak mager ya guys ya. Thank you semua. Thank you Bang Ridwan. Saya mau mandi dan nyuci baju dulu guys.